Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazlun Ramdhani dari kelompok 4 ingin menampilkan pengerjaan tugas pertemuan ke-14 dari kelompok kami dengan mata kuliah jaringan komputer. Pertama-tama saya perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 4 ini. Saya sendiri Fazlun Ramdhani, kemudian ada Mahdi Anwar, kemudian ada Rian Dwi Saputra, ada Nida Mufidah, dan ada Imam Najib. Oke, lanjut kita ke ketentuan dari pengerjaan soal pertemuan ke-14 ini. Pertama adalah buatlah jaringan komputer sesuai dengan topologi yang telah disediakan. Di sini kita bisa lihat ada topologi yang sudah dicontohkan dengan ada satu router, 2 switch, dan device yang bisa ditambah atau dikurangi. Kemudian ada pada jaringan tersebut tuangkan sistem keamanan melalui line konsol dan line VTY, serta inskripsikan password tersebut, password yang kita buat dari line konsol dan line VTY. Kemudian adalah buat banner MOTD. Kemudian ada router interface gigabit 0/0 memiliki IP 192.168.10.1/24. Kemudian juga ada router interface gigabit 0/1 memiliki IP 192.168.11.1/24 dan digunakan sebagai DHCP server dengan exclude pertama 192.168.11.1 sampai 40, kemudian exclude kedua 192.168.11.150 sampai 254 dengan DHCP pool jaringan komputer. Oke, langsung saja kita ke Cisco Packet Register-nya. Nah, di sini saya sudah membuat topologi yang hampir mirip dengan contohnya. Namun device di router yang kedua ini saya tambahkan satu. Oke, langsung saja kita ke routernya. Celi. Oke, di sini kita akan menambahkan keamanan line konsol dan line VTY pada router agar orang tidak tahu password atau orang jahil yang ingin mengakses router kita tidak bisa mengakses. Pertama di router kita enablekan dulu konfigurasi terminal. Kemudian kita akan mengkonfigurasi line konsol terlebih dahulu. Klik line konsol 0, kemudian passwordnya saya menggunakan kelompokku. Ketikkan login untuk login kita di awal dan exit. Langsung saja kita ke line VTY ya. Line VTY 0 sampai 4. Kenapa 0 4? Karena agar admin yang bisa menggunakan password ini hanya 4 saja, atau 4 admin yang bisa menggunakan atau mengakses router ini. Enter. Masukkan passwordnya. Untuk passwordnya sama saja ya. Kelompokku, enter. Login, exit. Nah, kemudian kita akan mengekskripsi. Bentar dulu. Kita akan mencoba melihat apakah passwordnya sudah ada atau belum.
show run. Mau tanya perlu show run. Oke, kita lihat. Terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini line console 0 passwordnya kelompokku, kemudian line VTY 0 sampai 4 passwordnya kelompokku. Nah, karena ini masih bisa terlihat, maka kita akan menginskripsi password-password tersebut dengan cara konfigurasi terminal, kemudian service password encryption, enter. Nah, ini sudah ya, kita exit saja. Dengan kita tidak exit bisa menggunakan do show run. Tapi jika kita exit pakainya show run. Nah, di sini bisa kita lihat service password encryption. Kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini line console 0 passwordnya sudah terinskripsi. Line VTY juga passwordnya sudah terinskripsi. Oke, untuk ketentuan 2 sudah kita lewati. Kemudian kita akan membuat banner MOTD. Caranya yaitu ke router dulu yang tadi. Ini sudah config terminal ya. Langsung saja kita klikkan banner MOTD, kemudian kata-kata yang akan kita gunakan di awal saat kita ingin mengakses router. Selamat datang admin. Seperti ini aja ya. Enter. Kemudian kita exit. Kalau ingin melihat banner MOTD-nya kita exit dulu. Nah, ini kita enter. Nah, ini bisa terlihat ada selamat datang admin di awal saat kita ingin menggunakan router. Passwordnya tadi ya, kelompokku. Kita enable. Nah, di sini di ketentuan ketiga sudah kita buat banner yang tadi. Kemudian kita langsung ke ketentuan 4 dan 5. Kita ke ketentuan 4 dulu. Router interface gigabit 0/0 memiliki IP 192.168.10.1/24. Mari kita konfigurasi. Config terminal terlebih dulu. Kemudian ke interface gigabit ethernet /0/0 enter. Oke, sudah. Kita masukkan IP address 192 seperti yang ada di sini, 168.10.1. Untuk /24 nya kita menggunakan subnet mask, itu 255.255.0 enter. Kemudian no shutdown. Nah, shutdown adalah untuk mengaktifkan port gigabit 0/0 agar ke switch-nya dan ke bawah-bawahnya bisa aktif terus-menerus. Oke, di sini bisa kita lihat mulai hijau ya, tadi merah seperti ini. Nah, di sini kita sudah mengaktifkan port yang ketentuan 4, yaitu gigabit 0/0. Kemudian kita akan ke yang ketentuan 5 untuk gigabyte
0/1 dengan cara interface gigabit 0/1, IP address 192.168.11.1. Bisa kita lihat sini ya, ini 11.1/24. Now shutdown untuk mengaktifkan portnya. Nah, bisa kita lihat sudah hijau. Nah, di sini bisa kita lihat do show run untuk melihat IP yang sudah terpasang. Untuk interface gigabit 0 Ethernet 0/0 adalah yang ini tadi. 0/1 adalah 11.1. Oke. Untuk ketentuan 4 dan 5 sudah yang ini. Kemudian kita akan mau yang gigabit 0/1 akan kita konfigurasi DHCP server dengan exclude kedua tersebut dan DHCP pool tersebut. Oke, kita ke router lagi. Ini sudah masuk ke menu konfigurasi terminal. Kemudian kita akan membuat DHCP untuk IP 11.1 dengan DHCP. Konfigurasi, kemudian kita akan IP DHCP exclude 192.168.11.1 sampai 192.168.11.40 seperti yang ada di ketentuan 11.1 sampai 11.40. Kemudian yang kedua 11.150 sampai 11.254. Oke, kita enter. Langsung saja yang kedua, IP DHCP exclude 192.168.11.254. Enter. Kemudian langsung saja kita IP DHCP pool jaringan komputerku. Enter. Dengan network 192.168.11.0 itu networknya untuk range IP 11.1. Terus dengan default router yaitu IP-nya 192, default router 192.168.11.1. Oke. Nah, ini sudah kita konfigurasi DHCP servernya. Setelah beres, kita coba apakah terhubung atau belum. Dan ini untuk config di routernya sudah selesai ya. Kemudian kita akan mencoba untuk daerah sini dan daerah sini. Untuk daerah sini yang kiri itu kan menggunakan IP statik itu dengan cara menambahkan IP di setiap komputer. Tapi untuk IP di bagian kanan karena kita sudah mengkonfigurasi DHCP server, maka setelah kita klik DHCP, setiap komputer ini atau device ini langsung terhubung atau langsung mendapatkan IP. Kita coba yang daerah kiri dulu ya. Nah, bisa kita lihat kalau kita klik DHCP, dia tidak akan muncul.
Dan jika muncul kuning ini IP yang tidak tahu dari mana. Kita static 192.168.10.2. Subnet box tersebut default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, untuk default gateway itu IP dari gigabit 0/0 yang ini. Oke, sudah. Kita add. Yang kedua jangan lupa 192.168.10.3 3. Ini 192.168.10.1. Ketiga 192.168.10.4. Ini gateway-nya 192.168.10.1. Kita akan coba mengirim pesan antara 3 komputer ini ya. Dari komputer 1 ke komputer 3. Oke, successful. 2 ke 3 successful juga. 3 ke 1. Oke, successful. Kemudian jika kita kirim satu ke PC ini, apakah bisa? Nah, tidak bisa karena function portnya belum kita aktifkan. Kita akan mengaktifkan DHCP di IP DHCP di komputer ini dengan cara klik tadi IP dan ini langsung kita klik DHCP ya. Dalam beberapa saat maka IP yang didapat sesuai dengan gateway, subnet, dan IP yang kita konfigurasi di router interface gigabit 0/1 itu 192.168.11.1. Yang kedua juga sama, desktop IP DHCP. Tunggu beberapa saat dan dapat IP DHCP. Oke, kita akan coba kirim pesan antara 3 komputer ini dulu. Pertama itu sini ke sini. Oke, successful juga. Nah, successful. Coba antara komputer daerah ini dengan daerah ini kita kirim pesan. Sini ke sini. In progress, valid, valid. Coba kita coba lagi. Oke, successful karena ini pertama mungkin harus ada sambungan dulu. Kita coba lagi. Valid juga karena mungkin masih awal-awal ya. Ini successful. Jadi kita lihat successful, kita delete dulu. Successful. Oke, sukses. Nah, di sini sudah berhasil konfigurasi dari tugas pertemuan 14 matkul jaringan komputer ini. Kemudian kita akan meng-save konfigurasi yang tadi kita konfigurasi dengan cara kita ke router dulu. Kita ketikkan copy coba ntar dulu. Copy running config startup config dan kita enter. Oke, ini sudah di save. Nah, maka tugas pertemuan 14 ini selesai. Saya Fauzan Nur Ramdhani, terima kasih. Sekian.